Putra Santi Santi Putra nyerat cerita lasem kajodi mengkupi ulang luhur sagunging para janma gurit pucuk mugi manggi ya rayu lasem praja welwa tekta madange mandira sari Majapahit merupakan salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Bahkan bisa dibilang kerajaan yang memiliki luas wilayah terbesar pada masanya. Kekuasaan wilayah Majapahit tidak hanya di Pulau Jawa. Bahkan sejarah pernah mencatat beberapa wilayah di luar Pulau Jawa dan juga Asia Tenggara pernah dikuasai oleh kerajaan Majapahit. Jawa Tengah yang merupakan bagian dari kejayaan kerajaan Majapahit memiliki satu mata rantai sejarah yang selalu dilupakan banyak orang. Lasem, seperti apakah jejak peninggalan kerajaan Majapahit di Lasem dan juga hubungannya dengan mancanegara? Berikut kita telusuri bersama. Untuk menelusuri sejarah Majapahit di Lasem, saya ditemani Mas Danang, salah seorang aktivis dari Forum Komunitas Masyarakat Sejarah atau Fokmas Lasem. Kebetulan kami berada di pecinan Lasem. Maka tempat pertama yang kami datangi adalah Klenteng Cuan Kiong, kelenteng tertua di Jawa. Cuan Kiong yang berarti Istana Ketentraman Bunda diperkirakan dibangun sekitar 1450 Masehi. Berada di sekitar pemukiman Tionghoa di sepanjang Sungai Lasem atau Babagan. Keindahan ukiran kelenteng ini hasil karya para ahli ukir yang ketika itu didatangkan dari Guangdong. Di antaranya Telingsing dan Tiang Sun King.
Oh iya, gambar ini dibuat juga bersamaan dengan berdirinya kelenteng ini, yaitu dibuat tahun 1477. Dan ini juga merupakan kelenteng tertua di Pulau Jawa. Itu udah Cuankiongnya memang yang tertua. Dan kira-kira pengaruhnya sendiri pada masa kerajaan Majapahit apakah ada? Atau memang dia ini datang atau dia ini ada karena pergeseran atau seperti apa sebetulnya? Masyarakat Tionghoa yang datang itu kan memang di masa-masa era Majapahit ya, karena Lasem sendiri itu juga merupakan pelabuhan penting pada masa Majapahit gitu. Berarti perannya sampai segitunya berarti ya, sampai di masa itu kalau gitu. Iya. Nah, ada nggak bukti lain selain ini? Ada. Jadi Lasem itu merupakan bagian terpenting dari Majapahit karena Lasem sendiri merupakan sebuah kerajaan, gitu. Kerajaan Lasem. Justru juga ada makamnya Bri Lasem itu. Nah, ini dia, menarik sekali. Bagaimana kalau kita nanti ke sana, Mas? Oh iya, mari. Ini coba Pak. Iya, ini apa? Mangga. Lagi apa Pak? Bersih-bersih kotor ini ya. Oh ya. Pak, ini sebenarnya makam siapa sih Pak sebetulnya? Mbak Lebo itu bernama Dewi Tendu Dewi atau Dewi Idung. Nah, pada waktu Lasem dikukuhkan menjadi kerajaan, jadi beliau diberi gelar Bri Lasem. Nah, Pak Toro, terkait dengan kondisi yang kita lihat seperti ini dari makam seorang penguasa Lasem pada masa keemasannya. Bagaimana melihat kondisi seperti ini dari Pemkab sendiri seperti apa sih? Atau mungkin dari Pak Toro sendiri selaku Fokmas? Ya, ini Mas ya, memang Fokmas ya. Fokmas itu dari kepanjangan Forum Komunikasi Masyarakat Sejarah Samenerangan itu menginginkan ya peran pemerintah untuk memperhatikan situs-situs besar seperti ini. Ini raja loh Mas ini. Nah, kondisinya yang kaget adalah masa makam seorang raja seperti ini tidak beda dengan makam-makam yang lain seperti itu. ya itu kalau tidak pemerintah yang berperan, kami tidak bisa apa-apa. Saya sementara ini hanya membersihkan, ya melestarikan. Itu. Saya penasaran nih, Mas Danang dan juga Pak Toro, saya pengen masuk gitu. Iya. Bagaimana kalau kita melihat live stream? Monggo, ya, silakan. Serah sekali. Ya. Nah Pak Toro, setelah kita masuk dan juga Mas Danang, kita melihat kondisi yang seperti ini. Iya kan Pak, adanya memang seperti ini. Nah, kalau kita lihat seperti ini, seperti habis direnovasi. Sebetulnya sudah direnovasi berapa kali nih Pak? Iya, kalau renovasi itu hanya 1 kali ya. Tadinya aslinya itu tidak seperti ini ya. Hanya ini sebetulnya itu masih asli. Nah, yang iya ini asli ini. Jadi peninggalan dari zaman Majapahit dulu ya ini. Terus ini tambahan. Dulu ini tingginya setinggi ya sekitar 1 meter lebih. 1 meteran. Nah, akhirnya ada tambahan seperti bata-bata ini, karena kan di sini kalau 1 tahun sekali untuk acara sedekah bumi. Nah, akhirnya untuk kalau istilah sini itu kajatan. Kajatan. Ya, di sini. Jadi mengelilingi ini ya. Nah, ini dibangun dari warga sini. Nah, perhatiannya masih kental sekali. Baik. Nah, selama ini Mas, ada nggak sih peninggalan lain selain ini, mungkin peninggalan dari Raja Lasem sendiri ini? Kalau peninggalan-peninggalannya banyak sekali gitu ya. Seperti di Sekajar ada lingga dan juga air amartanya, serta batu tapak kaki Hayam Wuruk itu juga ada di situ. Nah, jadi satu bukti kekuasaan bahwa kerajaan atau Raja Majapahit pernah ke sini mengukuhkan Lasem gitu loh. Nah Mas, dilihat dari ini pun dia sejarahnya adalah adiknya dari Hayam Wuruk. Nah, sebenarnya apa yang membuat Hayam Wuruk sendiri itu harus menyuruh adiknya untuk menjadi raja di Lasem? Jadi sebenarnya Lasem itu kan daerah yang strategis, baik dari sisi perdagangan maupun dari sisi geografisnya. Karena ada di sebelah barat dari Majapahit gitu. Nah, sedangkan Bri Lasem atau adik beliau dijadikan Raja Lasem itu sebenarnya untuk penguatan kerajaan Majapahit itu sendiri, sehingga pihak-pihak keluarga diberikan tanggung jawab untuk memimpin wilayah-wilayah kerajaan Majapahit yang begitu luasnya gitu loh. Baik Pak Toro dan Mas Danang mungkin kita akan ke
ke tempat lain lagi untuk mencari situs yang memang memuatkan bahwa Lasem ini adalah memang bagian dari Majapahit yang benar-benar pernah berjaya di masanya. Baik, mari Pak. Baik. Sejarah Kerajaan Majapahit pada era 1351 mewariskan beberapa peninggalan yang tersebar di sejumlah tempat di kawasan Gunung Kajar Lasem. Di antaranya 2 batu tapak yang oleh Balai Arkeologi Nasional disebut sebagai salah satu bentuk budaya pada masa itu. Pada batu pertama tercetak tapak kaki kanan dan batu lainnya tapak kaki kiri. Keduanya terpisah dan berjarak sekitar 5 km. Peninggalan lain berupa Lingga Kajar yang oleh sebagian masyarakat Bali menjadi salah satu tempat pemujaan. Sungguh disayangkan, lantaran tidak terawat, goresan huruf Pallawa pada Lingga Kajar sulit dibaca lagi. Berjarak sekitar 7 km ke arah selatan, kawasan Desa Kajar merupakan salah satu daerah terpenting Kerajaan Majapahit. Desa Kajar merupakan tempat memberikan pengetahuan serta ajaran agama dan moral kepada para pejabat, panglima, dan prajurit Kerajaan Majapahit. Kata Kajar merupakan kependekan dari K yang berarti kawruh atau pengetahuan dan Jar yang berarti ajaran. Patut disayangkan, tidak banyak masyarakat yang tahu bahwa di Lasem ada peninggalan Majapahit. Pemerintah Kabupaten Rembang selama ini terkesan kurang peduli dengan aset sejarah dan wisata itu, sehingga benda-benda di situs tersebut tidak terawat. Di Desa Kajar juga terdapat peninggalan Majapahit lainnya berupa kursi batu yang disebut Kajar Kursi. Kondisi Kajar Kursi juga tidak terperhatikan. Batu itu tidak lagi menyerupai kursi karena telah hancur sebagian. Selain itu juga terdapat sebuah batu berbentuk seperti bende atau gong kecil. Di salah satu gunung Desa Kajar terdapat peninggalan penting lain, yaitu Gua Pinatah. Konon Gua Pinatah merupakan tempat menyepi pejabat atau panglima Majapahit. Setelah menyepi selama beberapa waktu di Gua Pinatah, pejabat atau panglima Majapahit disucikan menggunakan air kajar dengan duduk di batu kursi yang sebelumnya kita datangi. Iya. Oh, ada Pak Lurah. Pak Lurah Kajar. Sugeng siang Pak Lurah. Dari mana ini? Dari Semarang, Pak. Oh iya. Ini gua apa sih, Mas? Oh, ini Gua Pinatah gitu. Jadi gua ini di masa klasik atau di masa Majapahit merupakan gua yang biasa digunakan untuk bersemedi gitu. Dan juga untuk mengajarkan agama Hindu. Ya. Dan di depan kita itu ada bata yang memang digunakan untuk tempat arca, Mas. Dulu pernah ditemukan oleh Balai Arkeologi Arca Siwa yang memang sekarang sudah Museum Ronggowarsito Semarang. Semarang. Ada berapa dulu, Mas? Ada satu. Nah. Berarti masih asli situ ya? Iya, betul. Dan ada cadinya kecil juga untuk beribadah di sini. Betul. Ya memang walaupun sekarang seperti ini ya dirusak oleh masyarakat yang memang tidak paham arti penting sejarah. Gitu. Nah, ini Pak Lurah, melihat kondisinya seperti ini, Pak, apalagi ini kan sebenarnya sudah
dijelaskan ada peninggalan dan juga pernah ditemukan sesuatu yang berharga di sini. Menurut dia menandakan bahwa masa Jaya itu ada dan memang masa-masa itu pun tempat ini pernah dijadikan untuk tempat beribadat dan apalagi ditemukan dengan patung Dewa Siwa itu. Nah Pak, seperti ini bagaimana Pak Lurah melihat ini itu bagaimana sebetulnya? Ya kalau ini ya cukup mengenaskan ya. Untuk mungkin dari warga desa kami tidak akan melakukan seperti ini, mungkin dari daerah lain. Soalnya kalau daerah orang saya sendiri, warga saya sendiri itu cukup menjaga kelestarian alam. Untuk kerusakan-kerusakan ini mungkin dari daerah luar, dan untuk pelestarian ini kan belum ada dananya untuk melestarikan. Kami mungkin akan bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan Kepolisian, dan kami akan dari desa membuat perdes, peraturan desa untuk menjaga lingkungan ini. Ketika pemerintah kolonial Belanda berkuasa di Lasem, banyak bukti sejarah masa lalu yang dihancurkan. Hal itu dilakukan karena pemerintah kolonial fobia terhadap geger Cina tahun 1740. Kala itu Lasem menjadi titik pusat perlawanan Cina terhadap Belanda yang menyebar ke Pati, Kudus hingga Semarang. Oleh kolonial Belanda, sejarah pun dilencengkan. Kitab-kitab kuno habis dibakar. Bangunan bersejarah seperti candi-candi pun dihancurkan. Satu di antaranya Candi Pucangan yang berada di desa Tasiksono. Artefak berharga peninggalan Majapahit yang kini menyisakan timbunan batu bata saja. Sejarah panjang Lasem tak bisa dilepaskan dari nama Santi Badra. Pangeran Santi Badra atau Tumenggung Wilwatikta adalah seorang empu agama Buddha Kanung yang terkenal dengan kitab yang dikarangnya pada tahun 1401 Saka, yaitu Pustaka Sabda Badra Santi. Santi Badra adalah seorang sramana atau biku sekaligus sesepuh Kanung dari daerah Lasem. Santi Badra dados menika guru agami Buddha wonten Majapahit ingkang kala semanten awalipun menika Majapahit katrak pagebluk nggih menika saged gondongen putri-putri Majapahit salajengipun boten pikantuk jampi menawi boten pikantuk priyagung saking Lasem ingkang asmanipun menika Santi Badra menika pramila wonten Majapahit piyambakipun lajeng dipun angkat dados Tumenggung Wilwatikta. Sekarang kita akan melihat sumur yang ada di depan makam ini ya Mas. Ya. Ceritanya sebenarnya seperti apa sih Mas tentang sumur ini? Jadi sumur ini kan sumur yang berbentuk segi empat ya. Jadi sumur yang berbentuk segi empat ini mencirikan sumur-sumur di era klasik atau Majapahitan gitu. Dan fungsinya dulu untuk apa ini? Nah, kalau di sini ada Candi Samudrawelo, gitu. Pasti di sekitarnya ada sumur karena fungsi sumur atau air itu kan untuk air suci gitu ya, untuk sembayangan di candi. Gitu. Berarti kalau mungkin orang zaman sekarang itu mungkin kalau orang Islam ada berwudu mungkin kali ya untuk masuk tempat peribadatan seperti itu. Mungkin seperti Mas, itu. Untuk makam ini sendiri, saya kayaknya penasaran bagaimana kalau kita masuk untuk melihatnya. Ya baik. Nanti Mas jangan juga cerita di sana terkait dengan makam ini ya Mas. Ya ya. Mas Danang, sekarang kita sudah berada di salah satu makam, bisa diceritakan sebenarnya ini makamnya siapa dan ada nggak keterkaitannya dengan perkembangan atau kepesertaan Kerajaan Majapahit di Lasem? Ya, jadi ini adalah makam Pangeran Santi Puspa. Jadi Pangeran Santi Puspa ini merupakan putra dari Empu Santi Badra. Jadi seorang empu yang juga diberikan
jabatan atau tugas oleh Raja Majapahit menjadi Tumenggung Purwotekto. Jadi ini adalah putra dari beliau. Dan beliau ini Pangeran Santi Puspo ini juga seorang dampuawang, gitu. Jadi ahli nahkoda, ahli pelayaran. Jadi seperti itu. Ada nggak peninggalan dari Santi Puspo ini? Nah, di Lasem. betul. Jadi di sebelah makam ini itu ada reruntuhan candi. Di sebelah kanan. Dari sebelah kanan kita. Oh gitu. Ya, mari kita bisa lihat ke sana. Oke, kalau gitu ini pada penasaran. Ya. Sebelah mana, Mas? Ya. Jadi ini yang namanya Candi Samudrawelo dulunya di sini. Nah, jadi tanah tinggi ini merupakan fondasi dari bangunan Candi Samudrawelo. Jadi Samudrawelo itu di dalamnya ada arca Dewa Baruna. Jadi masyarakat nelayan sekitar sini sebelum berlayar itu bersembayang dulu di sini. Nah, sementara runtuhannya mari kita bisa lihat di atas. Masih ada berarti? Masih ada. Nah, seperti ini nih bata-batanya besar-besar. Itu Mas, dulu di sini ada candi. Candi Samudrawelo. Sungai Lasem atau Sungai Babakan, sungai sepanjang 3,5 km ini dari dulu hingga sekarang menjadi salah satu urat nadi kehidupan kota Lasem. Bersama dengan pelabuhan Regol kuno di Teluk Binangun, sungai ini mencatatkan dirinya sebagai bagian tak terpisahkan dari sejarah kejayaan Lasem. Kapal-kapal besar dan kecil berlalu lalang menghidupkan kawasan kota hingga muara. Pak Toro, saat ini kita akan sedang menyusuri sungai ini. Bisa dijelaskan sungai ini dulu tuh fungsinya untuk apa terkait dengan perkembangan Lasem di masa dulu hingga sekarang, dan juga nama sungai ini tuh sebenarnya apa? Ya, ini namanya sungainya Sungai Babakan ya, satu-satunya sungai yang ada di Lasem. Dan memang betul ya, jadi perdagangan dulu itu lewatnya sini di Sungai Babakan. Berarti dari muara itu menuju lewatnya sini semua ya Pak ya? Tadi saya juga sempat melihat ada kelenteng kayaknya di sebelah kiri kita kalau nggak salah tadi. Itu apakah dulu juga merupakan saksi bisu juga perdagangan itu dulu lewatnya di sini juga Pak? Iya Mas, jadi gini ya, di sini itu ada tempat ibadah juga. Dari orang-orang Cina masuknya itu ke kelenteng, lewatnya tetap jalur air sungai. Terus yang satu ada masjid. Ada juga masjid? Iya, sebelah kanan. Jadi sebelah depannya tadi kelenteng, terus sebelah baratnya itu ada masjid. Ada masjid justru? Iya. Oh, berarti saling berhadapan kalau begitu ya Pak ya berarti? Saling berhadapan. Oh gitu. Jadi kalau pedagang masuk sini itu kan ada yang Islam, ada campuran berarti iya. kan? Berarti cari tempat untuk tempat ibadah ya. Jadi ada yang masuk ke kelenteng, ada yang masuk di masjid. Oh gitu. Nah dulu waktu banyaknya perdagangan lewat sini itu perdagangan apa sih Pak? Apakah campur atau namanya rempah-rempah atau hanya sebangsa apa sih sebetulnya? Oh banyak ya Mas ya, pada waktu itu memang Lasem itu dikondisikan tempat pusat ya, pusat perdagangan. Berarti beraneka ragam masuk semua ke sini? Mangku peputen luhur batik tulis kas Lasem yekti. Salah satu sisa kejayaan era Majapahit adalah kain batik Lasem. Kain batik Lasem mencapai kesempurnaan karya berkat akulturasi dengan budaya Cempo yang dibawa keluarga Binangun pada tahun 1335. Adalah Nalini, istri Binangun yang kala itu memberikan pelajaran kepada warga setempat untuk membuat malam, membatik,
dan membuat emas. Di antara motif batik lasem, satu motif tersohor yang justru hampir punah, yaitu batik Widyarini. Batik Widyarini berlatar putih corak lasem, bergambar bunga melati selangsang. Pada masa lalu, kain batik Widyarini hanya dipakai para wanita ketika acara besar. Bung Karno mengatakan jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Sejarah ada berdasarkan fakta untuk memberikan pelajaran kepada kita semua. Dari lasem ini kita belajar banyak situs dan juga tempat terbengkalai sisa kejayaan Kerajaan Majapahit. Oleh karena itu, kenali dan juga jaga kelestarian budaya peninggalan nenek moyang kita. Datang dan kenali Khasanah Nusantara, negeri Indonesia. Sampai jumpa.